Jadi kita perlu jelaskan satu-satu mungkin ya, biar untuk pemula biar mengerti. Kalau untuk sudah yang mengerti PLTS tentu ini sudah ketinggalan yang model seperti ini, karena biasanya sudah dengan kreasi-kreasi atau kembangan atau sistem yang lebih kompleks lagi. Tapi kali ini sistem yang paling sederhana ya, yang paling mudah nanti dipahami. Oke, pertama ini adalah Solar Charger Controller atau SCC. Kalau yang kita pakai ini yang sederhana, kan yang murah meriah saja. Ini sistemnya sistem PWM, jadi konversinya ya ala kadarnya. Yang penting bisa, yang penting dia sudah berfungsi dengan baik untuk sistem pengecasan, kemudian sistem proteksi baterai, yaitu untuk cut off di tegangan atas dan cut off di tegangan bawah agar baterainya baik dan awet. Jadi SCC ini adalah komponen nomor 1 setelah panel surya tentunya ya. Panel surya kan komponen utama. Yang kedua ini adalah Solar Charger Controller. Ini sistemnya kita rangkai sesederhana mungkin biar mudah dipahami ya, karena ini juga bagian dari percontohan mungkin yang nantinya juga kita akan terapkan di yang memesan kita ini adalah untuk penggunaan hidroponik. Oke, kemudian kita beri saklar-saklar ya, biar nanti mudah kita switchingnya untuk putus nyambungnya arus. Saklar-saklar 3 minimal, karena jalur 1 ini ke arah modul surya atau panel surya yang menyerap energi sinar mataharinya. Yang kedua menuju ke baterai. Ini baterai kita rangkai dari baterai lithium sedemikian rupa. Ini ada indikator kapasitas baterai. Kemudian yang satunya lagi mengarah ke beban, misalkan untuk menyalakan lampu-lampu atau untuk menyalakan semacam televisi dan sebagainya ya. Yang penting kita butuh apa ya, bisa mengarah ke sana. Kalau membutuhkan arus listrik yang bolak-balik atau AC, berarti kita perlu inverter semacam ini. Kalau arus DC tidak perlu inverter, langsung saja dari saklar menuju ke beban-beban atau alat-alat listrik yang akan kita nyalakan. Tentu ini sistem paling sederhana. Kalau pengen proteksi lebih baik tentu diberi sekring. Kalau ini baterai, kita beri sekring di sini ya, minimalis. Kalau perlu kita beri ya kembangan-kembangan variasi macam-macam. Kalau di teman-teman PLTS nanti ada namanya arrester, itu untuk yang arus besar. Ada namanya sistem ini MCB-nya 2 fasa misalkan, jadi jejer 2 begini. Ini kan yang kita putuskan hanya jalur positifnya saja. Ada 2 fasa, ada fuse-nya. Setiap jalur ada fuse-nya, kemudian ada LVD, ada HVD dan semacamnya. Sistem ini pun juga kalau PWM kan paling sederhana dan murah. Ada yang lebih bagus lagi pakai power point tracking yang maksimum itu ya, yang full. Jadi pakai MPPT lebih mahal. Biasanya paling murah itu sekitar 500-600an itu ya kalau MPPT yang asli ya. Jadi paling sederhana seperti ini, karena ya kita terutama yang penting bisa dulu ya, dan anggaran kan menyesuaikan. Oke, kita tunjukkan jalurnya untuk memahami bagaimana prosesnya. Jadi pertama itu ya, kita gunakan modul surya yang ini adalah 50 WP, nanti menyesuaikan bisa 100 WP, bisa 200 dan seterusnya, karena menyesuaikan dari SCC, menyesuaikan dari baterai, kabel dan lain-lain. Sementara ini kita contohkan menggunakan 50 WP disambung melalui kabel ini ya. Kabelnya harus bagus, harus tembaga murni, dan tentunya besarnya sesuai. Bagaimana ukuran kabel menentukan arus dan efisiensinya ya. Ini kita pakai kalau 50-100 WP kita pakai yang 2 kali 1,5 dah cukup, lebih besar lebih bagus. Kemudian disambung kabel ke sini. Nah, kemudian masuk ke sistemnya. Sistem untuk konversinya diatur di SCC. Mari kita coba. Pertama harus dinyalakan baterainya dulu, disambung ke SCC. Ada indikator di situ tertulis 12,6 karena di dalam ini kita pakai baterai lithium yang sistem 12,6 maksimalnya. Ini hampir penuh kapasitas, tapi meskipun hampir penuh kapasitas tetap bisa ngisi karena memang terputusnya nanti baru setelah
benar-benar full baru akan terputus arusnya. Kita coba, baru jalur dari Medu Surya kita buka. Nah, ada indikator kedip-kedip di sana, itu berarti proses pengisian terjadi. Ada arus masuk ke sini, dikontrol di sini, keluar ke sini. Nanti bisa disetel juga di sini. Kapan-kapan kita lebih detail untuk penyetelan baik yang PWM maupun yang MPPT, kita akan tunjukkan di video-video berikutnya ya. Semoga nanti bisa memberikan petunjuk yang lebih jelas lagi untuk bagaimana pengaturan baterai untuk kontrol cut off di atas dan yang di bawah, supaya baterainya bisa awet dan efisiensi bisa lebih baik. Nah, untuk ke beban misalnya kita pakai jalur yang ketiga ini, kita nyalakan. Nah, dengan dinyalakan begini nanti akan keluar menuju ke inverter ini. Kita coba nyalakan inverter, terdengar bunyi tweet, nanti akan berarti menyala. Nah, itu ini sekilas sistem paling sederhana, modalnya murah sekali ya, hanya beberapa ratus ribu komponen utamanya. Kalau baterai ini yang agak mahal, Medu Surya juga agak mahal, menyesuaikan merek dan menyesuaikan ukuran ya.